Shalom, apa kabar? Saya yakin semua baik-baik saja. Tuhan selalu memberikan harapan pada yang tidak pernah menyerah, memberi mujizat pada yang percaya, dan tidak meninggalkan mereka yang berjalan bersamanya. Tema bulan ini yaitu bertumbuh di dalam pelayanan. Sudah saatnya kita tidak hanya sebagai jemaat biasa-biasa, tapi gunakan kesempatan dan talenta yang Tuhan percayakan pada saudara untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Kita tingkatkan pelayanan kita lebih lagi dari kualitas kita untuk kita berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Ikuti dan nikmati ibadah ini seluruhnya, engkau pasti diberkati. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengundang dan serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Urapi tim PAW dan Pendeta Stefan Siono. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya percaya Anda diberkati oleh Tuhan dan Anda mendapatkan lawatan Tuhan. Dan sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya akan bacakan beberapa hal pengumuman buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, mari kita ikuti bersama-sama Business Talk dengan topik Leading Through Crisis bersama dengan Bapak Paulus Winarto. Beliau adalah bagian dari The John Maxwell Team. Acara ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pada pukul 19.30 sampai 21.00. Business Talk ini dapat diikuti di YouTube dan live Instagram @GMSSBY. Dan yang kedua, untuk para wanita, mari bergabung bersama-sama dalam acara Mawar Sharon Women dengan tema bagaimana kita bisa terus move on to the better normal bersama dengan Ibu Gina Darmawan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 13.00 atau jam 1 siang. Bisa Anda langsung akses di rumah menggunakan nomor ID dan passcode yang Anda dapat lihat di IG GMS Women. Dan minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri Anda dan juga Anda bisa persiapkan secara mandiri roti dan anggurnya. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Dan kami tahu satu hal, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir dan Engkau melawat umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan atas ibadah dan Engkau bertahta atas setiap pujian, penyembahan, dan ibadah kami hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami siap menyambut Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita, karena Engkau Allah yang hidup Tuhan.
sebab Dia satu. Gerakkan kakinya, semuanya boleh digerakkan buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Amin. Sebab Dia satu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatannya, yes. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Biar musik memuji Tuhan, kita mau menari buat Allah yang percaya Tuhan hadir. Katakan haleluya. Lebih keras buat Allah, haleluya. Haleluya. Kita pakai gerakan 2 kaki ke kanan, 2 kaki ke kiri ya. 2 cepat, 2 kali. Kiri 2 kali. 1, 2, 3. Sekarang nyanyi. Angkat tangan sama-sama buat Allah. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan, dan kami bersuka cita karena Engkau. Amin. Siap-siap lompat buat Allah. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat buat Yesus. One, two, three, jump. Mari katakan. Melukis cakrawala
Biar sekalian bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, berembuni bangsakan, puji sakti nyatakan. Ready so far, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, berembuni bangsakan, puji sakti nyatakan. One more time. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang sangat manis. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Sampai hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan Yesus baik. Dan ajar kami datang dengan hati yang bersyukur. Bukan karena keadaan kami, tapi karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur, angkat tangan sama-sama. Ku naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan Yesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan yang sudah sangat baik. Kita boleh ada hari ini hanya karena Tuhan sayang sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur. Bapa, Engkau sungguh, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Thank you. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
adakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Yes, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan dengan segenap hati kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Sekalipun keadaan kami menyatakan kami tidak dapat bersyukur, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Karena kami ada hari ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami bersyukur buat setiap nafas yang Kau berikan Tuhan, atas hari baru yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Saat kami dapat menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Mari ambil waktu sejenak untuk kita boleh mensyukuri. Tuhan, kalaupun hari ini mungkin kami gak punya alasan untuk bersyukur dengan keadaan kami, dengan apa yang ada hari ini, ajar kami lihat Engkau Tuhan. Kami lihat Engkau sebagai alasan kami bersyukur Tuhan Yesus. Menjadikan Engkau yang spesial dalam hidup kami, bukan yang biasa-biasa saja. Ajar kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus. Itu lebih dari segalanya Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ingat segala kebaikannya, hal kecil apapun yang hari ini kita punya di tangan kita. Lihat semua yang Tuhan berikan yang sudah ada dalam hidup kita. Ya Rashenara Poroyala, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk apa yang kami punya di tangan kami Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang terkasih. Terima kasih untuk sekitar kami. Terima kasih untuk pakaian yang masih kami pakai hari ini Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk nafas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang ada di tangan kami hari ini yang kami punya. Ajar kami mensyukuri hal kecil sekalipun yang Kau berikan Tuhan Yesus. Ya Rashanana Poro ya lala Shanana Poro ya lala Shanana ya lala Shanana Poro kurra para ya lala Shanana Poro kurra para kara ya lala Ya Rashanana Poro kurra para kara ya lala Shanana ya lala Shanana Poro ya lala. Tanpa seizin-Mu kami gak mungkin ada hari ini Tuhan. Tanpa seizin-Mu, tanpa kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan di tempat ini. Ya Rashanana Poro ya lewat setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami apa itu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku, biar jemaat saja. Buat hari. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan Yesus. Gak pernah habis Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Hari ini Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes Jesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru Tuhan kasih-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan tempat jawaban kami. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yes Jesus, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Yes, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
jemaat kami Tuhan pagi hari ini. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan Allah. Kami minta damai sejahtera yang daripada Allah. Kami minta pemulihan daripada Allah turun atas bangsa kami, turun atas kota kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap segi kehidupan bangsa kami, di setiap lini kehidupan kota kami minta Tuhan Engkau yang bekerja dan memulihkan. Dan kami tahu tangan-Mu tetap memegang Indonesia, tangan-Mu tetap memegang kota-kota kami hari ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Kami percaya sesuatu yang baik akan terjadi dan pasti terjadi. Damai sejahtera yang daripada Allah turun. Damai sejahtera yang terjadi atas setiap kota kami dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Dan kami nyatakan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, atas bangsa kami, atas kota kami hari ini. Kami berdoa hari ini membawa semua pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, sampai kepada seluruh jajaran, sampai kepada seluruh aparat pemerintahan sampai ke tingkat yang paling bawah. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap mereka. Kami berdoa biar roh yang takut akan Tuhan, setiap keputusan yang diambil semuanya adalah selaras dengan isi hati Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus Tuhan bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya setiap badai yang sedang terjadi hari-hari ini, setiap semua gelombang yang sedang terjadi hari-hari ini, kami semuanya akan melewati bersama dengan Engkau. Dan Engkau tetap akan menyelamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Semuanya akan jadi baik kembali. Kami berdoa untuk setiap perkembangan dari usaha untuk menemukan vaksin yang ada. Kami berdoa hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan campur tangan hari ini. Kami minta Tuhan campur tangan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya vaksin bisa segera ditemukan. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa segala kuasa dari si jahat yang berusaha untuk mengambil celah dan peranan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau bekerja dalam setiap hati manusia, Engkau mengubahkan hati manusia, dan Engkau membawa hati manusia hanya kepadamu kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bawa doa kami ini di altar Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita mengembalikan persepuluhan dan berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kembali kepadamu pada pagi hari ini, kami berdoa. Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau persembahkan kepada Tuhan hari ini Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Dan karena Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber atas segala sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, apa yang kami lakukan hal yang kecil di matamu, tapi kami lakukan ini karena bentuk kasih dan cinta kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami akan mengembalikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap hati yang dengan rela memberikan, setiap tangan yang rela memberikan kepadamu ya Tuhan. Pergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, pelebaran kerajaan-Mu. Pergunakan semuanya ya Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab. Karena Engkau harus ditegakkan, nama-Mu harus ditinggikan, kerajaan harus dibangun di atas muka bumi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom kepada jemaat Gereja Mawar Sharon yang terkasih. Salam berjumpa kembali. Saya berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran setiap saudara. Bahkan dalam keadaan pandemi di mana semua mengalami kesulitan dan semua mengalami perubahan, tetap damai sejahtera Tuhanlah dan perlindungan Tuhan yang menjaga setiap saudara. Amin. Saudara, pada bulan ini kita akan belajar tentang growth in ministry. Kata-kata growth itu yang ada di dalam Alkitab yang menjadi sentral daripada kekristenan, yaitu pertumbuhan. Setiap orang Kristen harus bertumbuh. Ya. Tidak ada alasan, tidak ada kata lain, semua orang Kristen harus bertumbuh menjadi dewasa, dan bertumbuh di dalam semua aspek kerohanian. Saya akan memulai
dari Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Ini ayat yang sangat terkenal, saudaraku, dan saya akan membahas tentang maknanya. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12 mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara, semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus diberi hak istimewa, diberi sebuah status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Dan Tuhan memberi kuasa untuk menjadi anak Allah itu. Kata kuasa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dari kata exousia, yang sebetulnya lebih tepat diterjemahkan otoritas. Otoritas artinya adalah hak istimewa untuk menggunakan kuasa. Jadi otoritas lebih tinggi dari kuasa, saudaraku. Karena otoritaslah yang menjadi wewenang untuk menggunakan kuasa. Jadi, lewat otoritas yang Tuhan beri, Tuhan mau anak-anak Allah menjadi pemenang. Anak-anak Allah menghadapi kesulitan dan mereka keluar bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya, saudaraku, status anak Allah begitu penting. Ya. Tetapi, kita melihat sebuah fakta, saudara, bahwa seringkali atau kadang-kadang anak Allah, kita orang percaya, kalah bukannya menang, saudara. Ya, tapi lebih sering menjadi pecundang atau kalah dalam menghadapi kehidupan. Ketika merasa Tuhan tidak berkati, ketika merasa Tuhan belum jawab doanya, ketika ada di dalam kesulitan dan tekanan, dia terus bergumul, menjadi lemah, menjadi berpaling dari Tuhan, mencoba mengatasi dengan cara dan kekuatan sendiri, dan akhirnya menjadi orang yang kalah. Padahal seorang anak Allah diberi exousia, diberi otoritas wewenang untuk menggunakan kuasa. Seharusnya otoritas itu dipakai untuk meraih kemenangan. Nah, apa yang menjadi penyebab bahwa secara fakta banyak anak-anak Tuhan yang menjadi kalah di dalam kehidupan, menghadapi kesulitan, menjadi terpuruk, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan kata anak Allah, saudara. Ya, kata anak Allah itu diterjemahkan dari dua kata dalam bahasa Yunani. Kata yang pertama adalah teknon. Teknon itu artinya anak Allah, tetapi anak yang masih kecil, yaitu child. Sedangkan kata yang kedua adalah kata huios. Huios artinya anak, tetapi anak yang sudah dewasa, putra atau son. Jadi saudaraku, kata anak Allah, teknon dan huios, itu walaupun sama-sama artinya anak Allah, tetapi memiliki perbedaan di dalam kedewasaan. Memiliki perbedaan di dalam artian yang teknon itu adalah masih anak kecil atau bayi, sedangkan huios adalah anak Allah yang dewasa, ya, son. Nah, jadi saudaraku, ini yang akan menentukan apakah exousia itu bisa digunakan oleh anak Allah atau tidak. Kalau anak Allah itu masih kecil, child, masih bayi rohani, maka dia belum bisa, belum mampu, belum terlatih untuk menggunakan otoritas yang Tuhan beri. Tetapi kalau dia anak Allah yang sudah dewasa, huios, son, maka dia mampu untuk menggunakan kuasa, mampu menggunakan otoritas untuk meraih kemenangan di dalam kehidupannya, saudara. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 12 yang berbicara bahwa kita diberi status ketika percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Anak Allah di sini adalah kata teknon yang digunakan. Jadi anak Allah tetapi masih kecil, masih bayi, child, masih anak-anak, saudaraku, belum dewasa, ya. Saudara, kalau saudara sedang mengendarai sepeda motor atau mobil di pinggir jalan, di tengah jalan, lalu ada seorang polisi yang menghentikan saudara, dan saudara harus taat untuk berhenti. Ketika dia menggunakan, ya, gerak tangan atau alat yang dia gunakan untuk
memerintahkan kita menepi, saudaraku, maka kita harus memberhentikan kendaraan kita. Kenapa seperti itu, saudaraku? Kenapa semua orang taat kepada apa yang diperintahkan sang polisi? Karena, saudara, bukan karena polisi itu memakai seragam, juga bukan karena dia memegang pistol, ya, senjata, tetapi karena di pundak sang polisi itu dia menyandang otoritas. Otoritas yang diberikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seandainya ada orang, saudaraku, yang menggunakan seragam polisi, ya, memakai senjata, tapi kalau dia tidak menerima otoritas dari negara atau pemerintah, maka kita boleh saja tidak mentaati apa yang dia perintahkan, saudara. Karena setiap kita taat dan tunduk kepada otoritas yang diberikan, saudara. Nah, jadi otoritas seorang anak Allah itu bisa dipakai untuk memerintahkan musuh, ya, untuk dikalahkan, saudara. Kita diberikan otoritas, artinya hak untuk menggunakan kuasa Allah. Tetapi, saudara, kalau kita masih teknon, masih kecil, anak Allah yang masih kecil, saudaraku, maka kita nggak akan mampu untuk menggunakan otoritas itu. Sama seperti kalau ada seorang anak kecil, saudara. Walaupun dia anak seorang polisi, ya, bapaknya punya otoritas, bapaknya punya kuasa, tetapi karena dia masih kecil, ya, maka senjata yang biasa dipakai digunakan oleh sang ayah sebagai polisi tidak boleh diserahkan kepada dia. Karena anak kecil kalau di tangannya ada pistol, saudaraku, ada senjata, maka dia bisa menggunakannya tanpa pertanggungan jawab, saudara. Dia bisa menggunakannya semau-maunya sendiri. Tapi kalau bapaknya yang seorang polisi memang diberi otoritas, maka senjata itu akan dipakai sebagaimana mestinya. Akan dipakai tepat pada sasaran, tepat guna, saudara. Ya, itu sebabnya pribadi yang berhak untuk menggunakan kuasa itu adalah anak Allah yang sudah dewasa. Huios, bukan teknon. Nah, itu sebabnya kita harus bertumbuh, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kata firman Tuhan, kita langsung berubah status menjadi anak Allah, tetapi masih kecil. Masih anak-anak, saudaraku. Ya, teknon. Belum mampu dan belum terlatih untuk menggunakan otoritas. Jadi, kita harus mengalami pertumbuhan, growth. Barulah ketika kita bertumbuh, kita siap untuk diberikan exousia itu atau kuasa atau otoritas itu untuk menggunakan kuasa itu, ya, sehingga kita bisa meraih kemenangan. Ya. Ada dua hal penting, saudaraku, dua prinsip supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dari teknon menjadi huios. Dari anak-anak Allah yang masih kecil, child, menjadi anak Allah yang dewasa atau son. Ya. Yang pertama, prinsip pertama supaya kita mengalami pertumbuhan, saudaraku, adalah kita harus mengalami pribadi Kristus. Kita harus mengalami Kristus itu siapa di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami siapa Kristus di dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang sibuk dengan aktivitas rohani, ya, KKR, seminar, ya, apa saja yang dia datang, saudaraku, dia ikut, ya, dari Senin ke Senin dia ikut. Tetapi dia belum tentu bisa mengalami pertumbuhan. Sepanjang dia hanya mendengar khotbah, dia hanya menjadi saksi daripada mujizat Tuhan dikerjakan. Ya. Orang di sekitarnya disembuhkan, tapi bukan dia yang mengalaminya. Dia mendengar khotbah yang bagus, tetapi khotbah itu bukan khotbah yang dia alami, sehingga tidak menjadi rema di dalam kehidupannya. Jadi kata kuncinya adalah mengalami. Ini prinsip pertama, bahwa seseorang anak Tuhan, seorang Kristen hanya bisa bertumbuh kalau dia mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Siapa pribadi Kristus, itu dia alami. Perjumpaan dengan Kristus. Sama seperti di Alkitab, saudaraku, seorang yang bernama Sakius, dia mengalami pertumbuhan ketika dia mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Pribadi Kristus yang dia alami, itu yang membuat
Sakyus mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saudara. Nah, itu sebabnya mengalami Kristus itu mutlak. Saudara. Itu harus dialami oleh setiap kita. Tidak boleh tidak, saudaraku. Saya ingat bahwa ketika saya pertama kali bertobat, lahir baru dari seorang non-Kristen, dan dulu saya menghujat Kristus, tapi oleh kasih karunia dan anugerahnya, Kristus menjangkau dan menangkap saya. Sehingga saya lahir baru, lalu saya mulai masuk di dalam pelayanan. Tetapi yang unik, saudaraku, saya ingat kisah ketika saya tertarik kepada kekristenan, kepada Yesus, sehingga akhirnya saya mengalami lahir baru, itu karena perubahan hidup dari seorang sahabat saya. Sahabat saya ini seorang pemabuk, minum alkohol setiap hari, dan saya tahu persis, orang ini tidak mungkin bisa lepas dari keterikatan dengan alkohol, mau pakai dokter, pakai obat, pakai apapun nggak bisa. Karena saya tahu keterikatannya luar biasa. Tapi satu hari saya kaget ketika melihat dia nggak minum lagi. Dia tidak pergi ke kedai minuman untuk dia minum lalu pulang mabuk. Ya. Karena saya satu kos dengan dia. Ya. Tetapi yang saya lihat hari-hari yang dia alami, saudaraku, itu dia ada di kamarnya. Dia membaca buku tebal yang akhirnya saya tahu itu adalah Alkitab, kitab sucinya orang Kristen. Dan dia sering menyanyikan lagu-lagu orang Kristen, lagu rohani di kamarnya. Itu membuat saya heran. Dan akhirnya saya tahu bahwa dia mengalami perubahan dan pertobatan itu karena perjumpaan dengan Kristus. Saya jadi tertarik karena melihat perubahan hidup sahabat saya. Saya tahu persis bagaimana dia ini hidupnya. Karena saya ini teman baik dia, teman bergaul. Tapi perubahannya betul-betul sama sekali di luar dugaan saya, saudaraku. Dan itu membuat saya jadi tertarik. Kalau yang namanya Yesus bisa mengubah hidup teman baik saya sedemikian rupa, berarti yang namanya Yesus juga seharusnya bisa merubah hidup saya. Nah, kira-kira 2-3 bulan sesudah teman saya bertobat, saudaraku, Tuhan tangkap saya dan saya lahir baru. Jadi kisah pertobatan saya dengan teman baik saya ini hanya selisih waktu yang sangat pendek. Hanya berjarak 2-3 bulan. Jadi hampir bersamaan lah kami memulai start sebagai anak Allah yang masih bayi, yang masih kecil, saudaraku. Tetapi yang menjadi perbedaan itu adalah setelah kami mengalami lahir baru dan pertobatan bersama-sama. Saya mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi teman saya ini hidupnya naik turun, imannya naik turun, kekristenannya up and down. Dia nggak pernah mengalami terobosan rohani, selalu ada hambatan karena ketika dia lagi menggebu-gebu, dia lagi on fire, terbakar, dia lagi dalam Tuhan luar biasa, tiba-tiba satu waktu yang lain dia lemah. Dia jadi terpuruk kembali. Nanti lain waktu dia kuat lagi, saudara. Nah, apa yang menjadi perbedaan ini, saudara? Rupanya, teman saya ini menggantungkan pertumbuhan imannya, saudaraku, kepada hamba-hamba Tuhan yang dia kagumi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang datang ke kota kami untuk pelayanan, saudaraku, dia akan berusaha mengejar hamba Tuhan itu. Dia akan ajak berkenalan, dia akan memperkenalkan namanya, bahkan sampai dia kejar ke hotelnya, dia minta waktu untuk dikonseling, dia minta waktu untuk diberikan masukan, suara Tuhan buat dia, dan sebagainya. Ya, kalau dia bertemu dengan hamba Tuhan itu, dia bisa sampai sharing satu dengan yang lain, dia dikuatkan. Wah, dia betul-betul jadi kuat sekali. Seperti Popeye makan bayam. Gitu. Dia menjadi kuat, dia menjadi on fire, saudaraku, menggebu-gebu, menyala-nyala. Tetapi ketika hamba Tuhan itu pergi meninggalkan kota kami, dia lemah lagi. Nanti kalau lain waktu datang lagi hamba Tuhan lain yang dia juga kagumi, saudara. Dia kejar hamba Tuhan itu, saudara. Ya, dia minta didoakan, dia minta ditumpangin tangan, minta nubuat dan sebagainya. Ya, dan ketika dia mengalami itu, saudaraku, dia betul-betul kuat lagi, saudara. Dia menggebu-gebu kembali menyala. Ya, tetapi ketika hamba Tuhan itu pergi, saudaraku, dia kembali lemah. Itu terus yang dia alami selama bertahun-tahun, saudaraku. Up and down, naik turun, saudaraku. Kayak yuyu.
Tapi saya tidak menggantungkan iman saya kepada hamba Tuhan tertentu. Walaupun saya mengagumi beberapa hamba Tuhan dan saya belajar dari hamba Tuhan tersebut. Tetapi saya mengejar pengalaman bersama dengan Kristus dalam hidup saya. Dan ketika saya mengejar, saudaraku, saya mengalami siapa Kristus dalam hidup saya nggak puas hanya satu kali mengalami. Saya mau mengalaminya lagi, saudara. Saya mengalami 2 kali, 3 kali. Terus-menerus saya kejar, saudaraku. Dan ketika saya mengalami terus-menerus perjumpaan dengan Kristus, pengalaman dengan Kristus, saudaraku, maka itu menjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Ya, ketika saya menghadapi masalah, saya bisa punya iman yang kuat. Ya, saya tidak menjadi lemah, tapi saya mengandalkan Tuhan dan saya bisa menyelesaikan masalah itu dan saya keluar sebagai pemenang. Ya. Tetapi teman saya, saudaraku, berkali-kali dia terpuruk, saudaraku. Ya. Sampai hanya kami terpisah selama sekian belas tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia karena kami lost contact. Tapi satu hari saya melayani di kota dekat dengan kota di mana dia tinggal. Saya memimpin KKR di sana. Rupanya dia terima brosurnya. Ya, dia lihat nama pembicaranya adalah nama Stefanus Suyono, tapi dia tidak ada foto saya, saudara. Jadi dia nggak tahu ini teman saya, Suyono teman saya yang dulu atau enggak. Jadi dia mencoba memenuhi keinginan tahunya. Dia datang ke kota di mana saya melayani, ya. Dan dia kaget ketika saya naik mimbar, saya sampaikan firman Tuhan. Ketika saya turun dari mimbar, dia datang kepada saya dengan mengatakan bahwa saya tidak menyangka Tuhan bisa pakai kamu sedemikian luar biasa. Saya tanya, sekarang kamu melayani di mana? Tapi dia berkata, saya tidak melayani di mana-mana. Saya hanya orang Kristen biasa, saya jemaat biasa saja. Dan saya masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Saya berkata, kamu tahu nggak? Kalau sampai saya bisa berdiri sampai hari ini, saya melayani. Itu karena saya berhutang kepada satu orang. Dan orang yang kepadanya saya berhutang itu adalah kamu. Jadi seharusnya Tuhan bisa pakai kamu lebih daripada saya. Kalau kamu terus mengalami pertumbuhan. Saudaraku, menyedihkan. Saya menjadi Kristen karena tertarik dengan perubahan hidupnya. Saya akhirnya melayani Tuhan karena saya tertarik melihat perubahan hidupnya, saudaraku, pertobatannya. Dia lahir baru, dia berhenti dari semua dosa-dosa yang dia selama ini terikat, dan itu membuat akhirnya saya jadi Kristen dan saya melayani Tuhan. Tetapi ternyata ya, bahwa pertumbuhan kekristenanlah yang akan menjadi penentunya, saudara. Ya, saya mengenal seorang pria, saudara, yang bertahun-tahun aktif di dalam kerohanian. Doa malam dia selalu datang, saudara. Ibadah nggak pernah bolos. Ya, acara pemahaman Alkitab dia selalu datang. Bahkan kalau nggak ada orang lain, nggak ada temannya pun, dia pasti datang. Sendiri pun dia datang, saudara. Nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Mau hujan, mau sendirian, mau apapun, dia pasti datang, saudaraku. Sedemikian rajinnya, saudaraku. Sehingga nggak pernah lowong di dalam mengikuti acara rohani. Tetapi, anehnya kalau dia ngadepin masalah, saudaraku, dia bisa sangat depresi dan stres. Seolah-olah seperti orang yang tidak punya iman. Seolah-olah ketika menghadapi kesulitan seperti orang yang tidak punya Tuhan, saudara. Dia begitu ketakutan. Bahkan dia bisa mengalami depresi, bukan dia mengalami kesulitan dan ketakutan, tetapi karena dia mendengar yang mengalami kesulitan itu orang lain. Orang terdekatnya, mungkin keluarganya, saudaranya, besannya. Itu kalau mengalami masalah, kesulitan, usahanya lagi mengalami goncangan, dia yang depresi, saudaraku. Dia dengar besannya kena kanker, dia yang depresi. Besanya nggak apa-apa, tenang-tenang, beriman. Ya. Tapi dia yang depresi, saudaraku. Sampai, saudaraku, ketika sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba terbangun, keluar keringat dingin. Dan memang dia mengalami stres dan depresi yang akut, saudara. Kenapa semua itu dia alami? Padahal dia sendiri, saudaraku, aktif melayani, aktif di dalam acara-acara rohani. Tapi ternyata, saudaraku, itu semua tidak memberi pertumbuhan apa-apa. Nah, 1 tahun terakhir ini, saudaraku, dia betul-betul mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan perubahan dari orang berdosa menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tetapi perubahan dari orang Kristen yang aktif menjadi orang Kristen yang bertumbuh.
Kalau sebelumnya hanya aktivitas rohani yang dia kejar, yang dia lakukan, yang dia penuhi, saudaraku. Sekarang dia menjadi orang Kristen yang terus mengalami pribadi Kristus di dalam hidupnya. Dan itu dimulai dari 1 tahun yang lalu dia ikut sebuah retreat. Dan di retreat itu, saudaraku, dia mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Pribadi Kristus itu mengubahkan, melepaskan dia dari kepahitannya, melepaskan dia, saudaraku, dari kebenciannya, melepaskan dia dari hal-hal yang buruk, saudaraku. Dan ketika dia mengalami itu semuanya, saudara, lalu dia dibimbing dan dimuridkan oleh seseorang, saudara. Ya, dan akhirnya itu membuat dia mengalami siapa Kristus di dalam kehidupannya. Dia nggak puas hanya 1 kali mengalami. Ya, pengalaman bersama dengan Kristus membuat dia begitu haus. Dia terus mengejar Tuhan dalam hidupnya, dia mengalami. Ya, ketika dia mengalami satu kesulitan, dia berkata, Tuhan, aku nggak takut dengan kesulitan. Aku percaya dan mujizat Tuhan. Dan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, itu membuat imannya makin bertumbuh. Saudaraku. Dia terus kejar pengalaman bersama Kristus ini. Sampai akhirnya, saudaraku, dia mengalami betapa Kristus itu Tuhan yang hidup. Dan ini membuat dia mengalami pertumbuhan, saudara. Ya, lewat pertumbuhan inilah dia menjadi anak Allah yang bertahap menuju kepada kedewasaan. Dari teknon menuju kepada huios. Dari child menuju kepada son. Dan itu membuat dia mengalami pertumbuhan. Ya, sekarang dia bisa berkata bahwa walaupun saya mengalami kesulitan yang hari-hari ini jauh lebih sulit daripada yang tahun-tahun lalu. Tetapi ternyata saya sekarang lebih bisa menghadapi. Ya, kenapa? Karena saya mengalami siapa Kristus dalam hidup saya. Dia nggak pernah lagi depresi, dia nggak pernah lagi takut di dalam kehidupannya. Dia tidak luput daripada kesulitan karena pandemi corona ini, saudara. Lebih sulit daripada dulu-dulu sebelum pandemi. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan yang lebih ekstra sulit dibanding sebelumnya, dia justru punya iman yang kuat. Dia justru berkata bahwa saya tidak takut dan saya tidak depresi lagi karena saya percaya Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Indah ketika seseorang berpindah dari teknon kepada huios, dari anak-anak menjadi dewasa. Lewat itu, pertumbuhan dia alami, dia mengalami siapa Kristus. Nah, hal kedua, saudaraku, supaya seseorang bisa bertumbuh, dia harus mengalami pekerjaan Kristus. Yang pertama mengalami pribadi Kristus, yang kedua mengalami pekerjaan Kristus. Ketika Yesus ada di muka bumi, saudaraku, dia meninggalkan jejak untuk kita ikuti. 3,5 tahun dia masuk di dalam pelayanan, dia berbuat sesuatu dia untuk orang lain, saudaraku, dia menjadi sahabat dari orang-orang berdosa. Walaupun dia benci dosa, tetapi dia mengasihi pendosa. Dia menjadi sahabat bagi orang-orang yang terpinggirkan. Dia menyembuhkan orang kusta. Dia mempertobatkan pelacur. Dia merubah kehidupan pemungut cukai dan sebagainya, saudara. Dia terjun di dalam pelayanan yang betul-betul itu berbuah lebat, saudaraku. Nah, apa yang Yesus lakukan itu meninggalkan sebuah teladan buat kita, saudara. Bahwa kalau kita orang percaya mau bertumbuh, dari Kristen anak-anak, anak Allah yang child, yang bayi, menuju kepada dewasa, saudara, menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang mengalami pertumbuhan, saudara. Maka kita harus melanjutkan pekerjaan Kristus. Kita harus mengalami pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara harus bertumbuh di dalam pelayanan. Itu sebabnya melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku, itu hal yang luar biasa penting yang akan membuat orang percaya mengalami pertumbuhan. Ya, saya ingat betul, saudaraku, ketika Tuhan bukakan pintu Injil, ya, di lereng Gunung Merapi yang saya melayani dengan beberapa teman dari Jogja ini, saudaraku, kami dipertemukan dengan seorang ibu, saudara, di mana ibu ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan yang luar biasa karena dia kehilangan anak. Salah satu anaknya hilang dan itu sudah bertahun-tahun. Dia sudah
berusaha untuk menemukan, dia berusaha untuk lapor polisi, dia cari orang pintar, saudaraku, ya, karena dia tinggal di desa di gunung, masih percaya kepada hal-hal yang bersifat klenik, orang pintar, paranormal, dia cari, saudaraku, melalui orang-orang pintar, tapi nggak ketemu, saudara. Hati nuraninya mengatakan bahwa anaknya masih hidup, ya. Tetapi dia tidak menemukan bahwa anaknya itu menghubungi dia. Dia nggak bisa bertemu dengan anaknya, dan itu membawa kesedihan yang luar biasa. Itu yang menyebabkan dia sulit untuk tersenyum, apalagi tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan guratan penderitaan, saudaraku. Tapi ketika kami bertemu dengan dia, kami melayani, saudaraku, sampai akhirnya dia lahir baru, terima Yesus. Nah, setelah itu, saudaraku, kami memuridkan dia. Nah, yang luar biasa, saudaraku, sejak dia lahir baru, dia mengalami Kristus, terus dia kejar dalam hidupnya, sampai membuat dia, saudaraku, itu menjadi pribadi yang berubah. Dari seseorang yang hidup di dalam kepahitan, kegetiran, saudaraku, karena kehilangan anak, menjadi seorang anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, ramah, penuh senyum, ya, saudaraku, dan suka menyampaikan kabar baik. Ibu ini, saudaraku, nggak pandai ngomong, berpendidikan rendah, hidupnya sangat sederhana, dia seorang petani, saudara. Ya, Alkitab nggak banyak tahu, saudara. Tetapi yang luar biasa, ketika dia bertemu dengan tetangganya, dia melayani, dia sampaikan kabar baik, dia berbicara tentang pengalamannya bersama dengan Kristus. Ya, dia mengambil tanggung jawab melayani jiwa-jiwa ini, dan luar biasa, saudara. Dalam waktu yang singkat, Tuhan kirim 12 jiwa untuk dia bina, dia bimbing, dia muridkan. Seorang ibu yang sederhana, tidak tahu banyak isi Alkitab, ya, tidak pandai berbicara, tetapi melayani 12 orang. Bahkan kalau sampai dia tidak datang, sehari saja, dia akan ditanyakan oleh 12 orang yang dia layani ini. Kok ibu nggak datang ke rumah saya? Saya kangen lo, didoakan. Dan saudara harus tahu, bahwa 12 orang yang dia layani ini, tidak ada satupun yang Kristen. Tidak ada satupun yang mengenal siapa Yesus. Tapi akhirnya mereka mengenal Kristus, bahkan mengalami Kristus, itu melalui ibu ini. Dia seorang ibu yang luar biasa melayani. Satu kali ketika saya mengunjungi jemaat di daerah itu, orang terakhir yang saya kunjungi adalah ibu ini. Saya tanya, Bu, ibu ingin didoakan apa? Lalu dia berkata, tolong Pak Pendeta doakan supaya sawah saya bisa panen dengan bagus. Karena hari-hari ini cuaca tidak menentu, sehingga banyak panen yang gagal. Saya berpikir bahwa ibu ini hanya ingin didoakan supaya sawahnya panen bagus, karena dia orang sederhana yang dia juga butuh hidup, dia butuh makan, dia butuh sawahnya menghasilkan panen buat dirinya dan keluarganya. Tapi ternyata bukan itu. Dia melanjutkan dengan sebuah kalimat. Dia berkata begini, kalau Tuhan kabulkan doa kita, bahwa sawah saya panennya bagus, Pak Pendeta, saya bisa berbagi dengan 12 jiwa yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saudaraku, saya pulang menangis. Saya meninggalkan rumahnya yang sederhana itu, saudaraku, dengan tangisan di hati saya. Saya berkata, Tuhan, ini seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia butuh, keluarganya butuh untuk hasil panen sawahnya. Tapi dia berkata, doakan supaya sawah saya panennya bagus, supaya saya bisa berbagi dengan orang-orang yang saya layani. Saudaraku, ibu ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa ketika dia terjun di dalam pelayanan. Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara melayani jiwa-jiwa, saudara akan mengalami pertumbuhan. Kenapa, saudara? Karena pertumbuhan itu hasil daripada sebuah tanggung jawab.
Kalau saudara dan saya mengambil tanggung jawab melayani pekerjaan Tuhan, otomatis kita akan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, kunci di dalam mengalami pertumbuhan adalah mengalami pribadi Kristus dan mengalami pekerjaan Kristus, saudaraku. Jadi, kita harus betul-betul mengambil tugas, mengambil tanggung jawab melayani. Growth in ministry, ya. Bertumbuh di dalam pelayanan, karena itu akan mendewasakan saudara. Saudara akan berubah dari teknon menjadi huios, dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Dan saat kedewasaan saudara capai, maka eksosia atau otoritas itu Tuhan berikan. Saya ingat seorang bapak, saudara, yang kalau ngomong itu gagap. Usianya sudah cukup lanjut, 65 tahun, mendekati 70 tahun. Tapi ketika saya bimbing dia, saya bina, saudaraku, lalu saya menawarkan kepada dia untuk pimpin connect group atau komunitas sales. Dia bersedia. Walaupun dia berkata, Pak, saya tidak pandai ngomong, saya tidak fasih bicara. Tapi saya mau ambil tanggung jawab ini. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu hanya dengan melayani pekerjaan Tuhanlah saya bisa bertumbuh. Tanpa itu saya nggak bisa bertumbuh. Lalu dia telah mulai, saudaraku, melayani satu orang, satu keluarga, lalu 2 keluarga, 3 keluarga, lalu dia pimpin mereka. Memimpin dengan keterbatasan, memimpin dengan kesederhanaan, memimpin dengan apa yang dia bisa. Tapi justru di tengah-tengah keterbatasannya dia melayani sebagai gembala CG, saudaraku. Itu membuat dia terus berdiri atas lututnya, saudara. Dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu loh Tuhan. Tapi mampukan aku untuk aku bisa menjadi berkat buat mereka-mereka yang Tuhan percayakan di dalam connect group ini. Dan luar biasa. Bapak ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dari 1 CG dimultiplikasi menjadi sekian banyak CG, saudara. Dari seseorang yang gagap. Dari seseorang yang fasih, tidak fasih untuk berbicara. Tapi dia akhirnya mengalami pertumbuhan. Jadi, saya mendorong setiap Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Anak kecil, orang muda, sampai dewasa, orang tua sekalipun, mari kita bertumbuh. Kita diberikan status sebagai anak Allah. Tapi ingat, itu masih teknon. Masih kecil, masih bayi. Kita diberi eksosia atau otoritas, hak istimewa untuk menggunakan kuasa. Tetapi eksosia itu hanya bisa digunakan oleh anak Allah yang dewasa. Bukan anak Allah yang masih kecil. Jadi mari kita bertumbuh, saudara. Lewat apa? Lewat mengalami pribadi Kristus dan lewat mengalami pekerjaan Kristus. Bertumbuhlah di dalam pelayanan, kejarlah pengalaman bersama dengan Kristus, maka saudara akan mengalami pertumbuhan, dan engkau akan menjadi dewasa. Sehingga setiap kali engkau berhadapan dengan kesulitan, bahkan hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, engkau tidak akan menjadi lemah, tapi engkau akan menjadi kuat, dan Tuhan akan menjadikan saudara sebagai pemenang. Engkau diberikan eksosia, kekuatan, otoritas untuk engkau bisa menggunakan kuasanya, dan engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Shalom, Tuhan memberkati, dan jadilah dewasa di dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap saudara. Sidang jemaat kasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Stefanus Yono. Bila kita merenungkan, melakukannya. Terima kasih untuk sabda Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Kita tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur, kami diberi otoritas boleh menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami boleh bertumbuh jadi dewasa rohani melalui perjuangan. Akhirnya menjadi lebih daripada pemenang. Menang atas rasa sakit, penderitaan, masalah dalam keluarga, keuangan, dan lain-lain. Mampukan kami untuk boleh mengalami Kristus dalam hidup. Engkau tinggal dalam kami, dan selalu kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal. Kami mau benar-benar melanjutkan pekerjaan Kristus dengan serius dan bertumbuh dalam pelayanan. Berkati setiap keluarga untuk mereka bisa hidup rukun dan bahagia. Berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, studi mereka,
Yang sakit disembuhkan, studi mereka berkati, karir mereka, masa depan mereka. Masalah Engkau sudah buka jalan keluar dan hindarkan mereka dari penyakit virus corona dan penyakit bawaan. Kami serahkan masa depan jemaat-Mu dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari, sedang kasih Tuhan, angkatlah ke tangan-Mu, kita bangkit berdiri, kita berharap ke Tuhan, serahkan semuanya Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri akan memimpin, menyertai, memberkati hidupanmu, baik berkat jasmani, berkat berlimpah mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.